Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Seperti biasanya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, apakah Winda hadir? Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini hadir semua ya. Oke, sebelum memasuki pembahasan materi, maka di sini Ibu akan menjelaskan nih tujuan dari mempelajari gejala sosial ini, di mana diharapkan siswa dapat mengetahui nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dapat memahami lingkungan sekitarnya dengan baik dan dapat membiasakan diri dengan nilai-nilai, norma maupun kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, Ibu mau tanya nih tentang definisi gejala sosial. Ada yang tahu tentang definisi gejala sosial? Silahkan. Oke, silahkan. Wah, betul sekali ya. Jadi gejala sosial adalah suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku di dalam setiap individu di dalam kehidupan lingkungannya. Dengan kata lain, setiap gejala sosial ini menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial lainnya. Terima kasih ya sudah mau menanggapi dan betul sekali. Benar ya jawabannya itu tentang gejala sosial. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih contoh dari gejala sosial? Silahkan, jika ada yang mau menanggapi. Iya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Contoh dari kehidupan sosial, kita bisa melihat adanya kerja bakti, di mana kerja bakti ini mempengaruhi hal-hal yang bersifat positif. Kemudian Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tentang faktor-faktor gejala sosial? Ada yang tahu? Baik, jika belum mengetahui, maka di sini Ibu akan menjelaskan ya, apa saja sih faktor dari gejala sosial itu. Jadi, faktor dari gejala sosial itu terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor struktural dan faktor kultural. Kemudian apa sih faktor kultural itu dan faktor struktural itu? Ya, jadi faktor kultural itu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti gotong royong, kemiskinan, dan perilaku menyimpang. Sedangkan faktor struktural adalah suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Faktor struktur dapat dilihat dari pola-pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contohnya, berdasarkan faktor struktural, antara lain yaitu penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari gejala sosial? Nah, jenis-jenis dari gejala sosial itu ada gejala sosial psikologis, gejala sosial ekonomi, gejala sosial lingkungan alam, gejala sosial agama. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan atas penjelasan yang sudah diberikan tadi? Jika belum ada, maka Ibu lanjutkan ya. Jadi di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan membentuk kelas ini menjadi beberapa kelompok. Yang kemudian nantinya Ibu akan memberikan permasalahan atau isu-isu yang kemudian kalian itu bisa mendiskusikan terlebih dahulu ya. Karena kita memiliki 28 murid, maka Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok.
di mana dalam setiap kelompoknya terdiri dari 7 orang. Yang pertama, kelompok 1 hingga absen 1 sampai dengan absen 7, Ibu memberikan permasalahan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kemudian absen 8 sampai 14 tentang masalah remaja, absen 15 sampai 21 tentang politik uang, dan untuk absen 22 hingga 28 tentang kejahatan atau kriminalitas. Silahkan Ibu berikan waktu 30 menit untuk mendiskusikan itu, yang kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan ya perwakilan dari salah satu kelompok. Oh iya, dalam mendiskusikan isu-isu yang telah Ibu berikan, kalian bisa menganalisis permasalahan yang tadi sudah diberikan itu, seperti apa sih jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya, dampak, dan bagaimana solusi yang kalian berikan terhadap permasalahan tersebut. Silahkan anak-anak bisa menyelesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu 30 menit ya. Nah, waktunya sudah 30 menit dan Ibu rasa waktu 30 menit itu sudah sangat cukup ya untuk mendiskusikan tentang permasalahan tersebut. Selanjutnya, dari perwakilan kelompok, silahkan maju ke depan salah satu untuk menjelaskan hasil diskusinya. Yang pertama, kelompok 1, silahkan. Oke, bagus sekali ya penjelasannya tentang kemiskinan ya. Di sini menurut Ibu, kelompok 1 ini menjelaskannya dengan baik. Namun dalam menjelaskannya dari kelompok 1 ini agar lebih percaya diri dalam membawakan hasil presentasi, sehingga dalam penyampaiannya itu lebih pas begitu. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, maka kita lanjut kelompok 2. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu lanjut ke kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2, Ibu persilahkan. Wah, bagus sekali ya. Tidak kalah dengan kelompok 1 ya. Dalam penjelasannya ini sangat jelas. Tapi perlu diperhatikan lagi ya dalam menyebutkan penyebab terjadinya masalah remaja ini, di mana kelompok 2 itu bisa menjelaskan lebih rinci lagi ya, sehingga kelompok lain yang mendengarnya itu lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih kelompok 2. Oke, silahkan untuk apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ditanyakan, maka kita lanjut nih kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silahkan. Wah, penjelasannya cukup menarik dan cukup bagus ya. Namun Ibu juga memberikan masukan ya untuk dampaknya yang sudah disebutkan dari kelompok 3 tadi, itu menurut Ibu kurang ya. Itu jangan hanya disebutkan, tapi kalian itu harus mampu menjelaskan lebih rincinya, sehingga kan pendengarnya itu lebih mudah untuk memahami. Namun selebihnya untuk materi yang sudah diberikan sudah cukup baik. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke kelompok yang terakhir nih, kelompok 4 yang menjelaskan tentang apa tadi? Kemiskinan, tentang kriminalitas ya. Oke, silakan kelompok 4. Wah, kelompok 4 juga menjelaskannya cukup cukup jelas dalam menjelaskannya dari jenis-jenis dan lainnya. Namun di sini kelompok 4 juga harus memperhatikan nih dalam mempresentasikannya ya, agar
tidak terburu-buru saat mempresentasikannya, sehingga kan ketika kita tidak terburu-buru dalam menjelaskannya, maka akan lebih baik dan lebih jelas. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika belum ada yang ingin ditanyakan, berhubung waktunya sudah selesai, maka kita di sini dapat menyimpulkan ya dari gejala sosial ini. Jadi gejala sosial merupakan hubungan timbal balik sosial maupun non sosial yang terjadi karena adanya hubungan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian faktor gejala sosial itu ada dua, faktor kultural dan faktor struktural. Kemudian ada jenis-jenis gejala sosial seperti gejala sosial agama, gejala sosial ekonomi, gejala sosial psikologis, gejala sosial budaya, dan gejala sosial lingkungan alam. Nah, harapannya dengan kita belajar tentang gejala sosial ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait tentang gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar, sehingga kita dapat menyesuaikannya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya, untuk mengakhiri pembelajarannya. Silahkan. Terima kasih. Ibu ucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.